Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursima, NPM 1840103017. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sanitasi, higienis, dan keselamatan kerja. Yang pertama, menerapkan keselamatan dan keselamatan kerja. Adapun pengertian umum, keselamatan kerja adalah daya upaya yang ditinjau untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun nurani tenaga kerja, hasil karyawan, dan budayanya. Adapun dasar-dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 22, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja antara lain berisikan pokok-pokok tentang sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat keselamatan kerja. Yang kedua, kewajiban dan hak-hak tenaga kerja. Yang ketiga, kewajiban manajemen atau pengurus. Syarat-syarat keselamatan kerja antara lain. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja bahaya peledakan. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, memberikan pertolongan pada kecelakaan, alat-alat pelindung diri pada pekerja, kesempatan jalan menyelamatkan diri waktu terjadi kebakaran dan kejadian-kejadian berbahaya lainnya. Yang keempat, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, penyebarluasan radiasi, suara, getaran, sinaran gas, kotoran, debu, asap, kelembapan udara, hembusan angin, dan lain-lain. Menyelenggarakan penerangan yang sesuai, penyengaran suhu udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan, memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya, mengamankan dan melancarkan pekerjaan, pengangkutan, bongkar, muat, perlakuan, penyimpanan barang, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, mencegah terkenanya sengatan aliran listrik, menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerja yang berpotensi bahaya kecelakaan kerja menjadi bertambah lagi. Adapun kewajiban dan hak tenaga kerja. Yang pertama, memberikan keterangan yang berlebihan bila diminta oleh pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan mematuhi semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, meminta kepada manajemen agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang keempat, menyatakan keberatan kerja pada situasi pekerja di mana syarat-syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan oleh kecuali dalam hal-hal khusus akan ditentukan lainnya. Adapun manajemen
sesuai petunjuk pengawasan dan ahli-ahli keselamatan kerja berkewajiban. Yang pertama, dalam tempat kerja, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan mudah terbaca, menetapkan secara tertulis semua syarat-syarat keselamatan kerja, diwajibkan undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku pada tempat kerja yang bersangkutan. Yang kedua, memasangkan kamar-kamar keselamatan kerja yang diwajibkan. Yang ketiga, menyediakan dalam jumlah yang cukup alat-alat pelindung diri diwajibkan pada tenaga kerja, termasuk menyediakan pula bagi orang lain yang akan memasuki tempat kerja tersebut. Adapun kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang dapat mengganggu suatu proses aktivitas yang telah ditentukan serta dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Dapat terjadi karena ada sebab, yaitu karena kerja dan keadaan kondisi tidak aman. Yang kedua, kerja dan keadaan yang tidak aman itu ditimbulkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Dapat dikatakan dalam hal ini oleh tenaga kerja atau manajemen. Yang ketiga, kesalahan manusia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain oleh lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, tingkat pengetahuan dan keterampilan, serta adat budayanya. Secara umum, prosentase terjadinya kecelakaan kerja sesuai hasil survei ILO adalah 88% karena manusia, 10% karena peralatan, 2% karena alam. Adapun kecelakaan kerja terjadi disebabkan karena segala situasi dan kondisi yang berpotensi bahaya maupun aktivitas tidak mendapatkan perhatian. Terjadinya kecelakaan perlu diketahui dan dipahami dengan serius, mengingat kecelakaan yang pertama tidak bisa diperkirakan, yang kedua dapat terjadi setiap saat, yang ketiga dapat terjadi di mana saja, yang keempat dapat menimpa siapa saja, yang kelima dapat mengakibatkan permasalahan yang serius. Adapun di sini pengaruh kecelakaan kerja terhadap perusahaan. Yang pertama, kehilangan pegawai yang tampil dan kekurangan tenaga terampil. Yang kedua, turunnya produksi dan kualitas. Yang keempat, kehilangan jam kerja. Yang kelima, kerja lembur mengejar kehilangan atau turunnya produksi. Yang keenam, penggantian dan perbaikan peralatan yang rusak. Rehabilitasi pegawai yang mengalami kecelakaan. Timbulnya biaya ganti rugi. Membayar upah si korban selama korban tidak masuk kerja. Mengeluarkan biaya pelatih pegawai pekerja yang baru. Turunnya moral kerja pegawai. Adapun pencegah kecelakaan kerja. Dalam upaya pencegah terjadinya kecelakaan kerja, perlu dilakukan hal-hal berikut. Melatih keterampilan pegawai secara tepat, belajar untuk mengantisipasi kecelakaan, turunnya produksi dan kualitas, bekerja sama apabila tidak dapat melakukan sendiri, inspeksi peralatan-peralatan. Jangan paksakan
bekerja apabila kondisi tidak memungkinkan. Mengadakan investigasi kecelakaan secara teliti agar tidak terulang lagi. Menentukan standar-standar peralatan dan SOP.